Aturan yang dibahas dalam video ini adalah rangkuman yang diambil dari buku panduan resmi Trufba untuk tujuan ilustrasi. Untuk membaca aturan dan penghargaan Trufba secara lengkap, silahkan kunjungi kami di situs www.trufba.com di mana buku panduan resmi Trufba tersedia dalam berbagai macam bahasa. Dalam Trufba, setiap sesi dimulai dengan shooting match dan berakhir dengan facing match. Tetaplah untuk menyimak video kami di Trufba Shooting Match jika Anda belum melihatnya. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang Trufba Facing Match. Saat babak dimulai, para pemain memiliki 10 detik untuk membangun posisi starting line up. Tidak seperti shooting match, saat 3 pemain dari setiap unit datang ke line up dengan bola di tangan, tidak ada pemain dari kedua unit tersebut memiliki bola saat datang di line up dalam facing round. Aturan seorang pemain ditentukan oleh posisinya dalam line up dan posisi rotasi pemain setelah pergantian babak. Jadi di akhir 5 babak tersebut, setiap pemain akan bermain di setiap peranan dalam pertandingan. Pemain di posisi 1 adalah penjaga sasaran yang melindungi sasaran tim. Dia adalah pelindung sasaran tim, penembak jarak jauh, dan yang paling utama adalah menahan pemain rebound. Pemain di posisi 2 dan 3 adalah penjaga yang bermain di sekitar sel sasaran. Mereka adalah penahan sasaran tim, penembak jarak jauh, dan penahan kedua pemain rebound. Pemain di posisi 4 dan 5 adalah penyerang yang bermain di sekitar sasaran lawan. Mereka adalah tim penyerang dari tangan ke keranjang, penembak jarak pendek, dan menyerang para pemain rebound. Jika babak adalah babak ganjil, katakan babak 1, 3, atau 5 dalam pertandingan, tim merah mulai memegang bola, sedangkan tim biru mulai dengan bola dalam babak yang sama. Jangan khawatir, kedua tim kemudian akan bertukar sisi lapangan dalam permainan. Jadi tiap tim akan memiliki kesempatan mengendalikan bola secara seimbang. Untuk tujuan animasi, babak yang ingin saya tunjukkan adalah babak ganjil. Jadi saat 50 detik ball play dimulai, wasit akan memberikan bola ke penjaga sasaran merah yang dapat memilih untuk menembak bola di tiap sisi lapangan. Tetapi dalam kasus ini, dia akan melemparnya ke rekan setimnya, pemain merah nomor 5. Seperti yang Anda lihat di video ini, dijelaskan bagaimana hanya satu pemain dapat memiliki satu sel dalam satu waktu. Jadi para pemain harus hati-hati bergerak dan menghindari melangkah di sel yang terisi, karena hal tersebut akan mengakibatkan pelanggaran sel dan mereka akan dikenai sanksi. Sekarang, pemain merah 5 memutuskan untuk menembak bola. Jadi pemain 1 menjadi asisten dan akan menerima setengah poin dari skor pemain 5 yang melakukan shooting. Dia menembak. Dia mendapat skor dari sel bernilai 10 poin. Pemain 5 menerima skor 10 poin, dan pemain 1 asisten menerima 5. Dalam Trufba, saat seorang pemain berhasil menembak, bola akan dikembalikan kepadanya, dan dia dapat menembak lagi dari sel yang sama, pindah ke sel lain atau melempar bola. Operasi shooting berakhir saat dia kehilangan tembakan, melakukan foul atau pelanggaran, atau melempar bola ke pemain lain. Jadi, bola kembali ke pemain merah 5 dan dia memutuskan pindah ke sel yang berbeda yang juga sel bernilai 10 poin dan dia melakukan tembakan dengan baik. Pemain merah nomor 5 adalah penembak yang berbakat. Bola kembali diberikan kepada dia dan kali ini dia gagal lakukan tembakan, jadi tim biru memiliki bola. Sebelum kita teruskan, pemain merah 5 berhasil membuat 2 tembakan dalam operasi shooting dan meraih total 20 poin. Karena pemain merah 1 melempar bola padanya yang dimulai dengan operasi shooting, pemain merah 5 mempertimbangkan asisten di setiap tembakan yang dibuat pemain merah 1, yang juga menerima setengah poin dalam operasi shooting tersebut untuk skor permainannya. Skor pemain merah 5 adalah 20 poin, jadi pemain merah 1 meraih 10 poin untuk skor permainannya dalam mendampingi. Pemain biru 2 memutuskan melempar pada rekan setimnya melintasi lapangan. Pemain biru 5, katakan saja dia tidak melempar bola dengan kuat dan bola bergulir di lantai. Dalam Trufba, saat bola memantul lebih dari sekali di lantai lapangan sebelum menyentuh tangan pemain, bergulir di lantai lapangan atau keluar garis, bola menjadi mati. Bola juga menjadi mati setelah upaya scoring yang sukses. Setiap pemain yang menyebabkan bola mati, kecuali melalui tembakan sukses, melakukan pelanggaran. Karena tim biru menyebabkan bola mati, bola kembali kepada wasit yang kemudian memberikannya pada penjaga sasaran merah dan tim merah sekali lagi memiliki bola. Katakan saja pemain merah 1 melempar bola ke pemain merah 2 yang gagal menangkapnya dan bola keluar garis. Bola mati. Pemain merah bertanggung jawab menyebabkan bola mati melakukan pelanggaran dan bola diberikan pada penjaga sasaran biru dan sekarang dimiliki tim biru. Saat babak berakhir,
Pemain cepat membangun posisi line up mereka untuk babak baru. Pemain yang mulai pada posisi line up 1 dalam babak sebelumnya mulai di posisi 5 dalam babak baru. Dan pemain yang mulai di posisi 2, 3, 4, dan 5 dalam babak sebelumnya berpindah posisi dalam line up di babak baru. Ayo, lihat semua babak ini sekali lagi, tanpa berhenti atau interupsi. Itu adalah pengantar Anda tentang Trufba Facing Match. Informasi lengkap tentang olahraga Trufba dan bagaimana Anda dapat memulai perjalanan Trufba akan dijelaskan dalam buku panduan resmi Trufba, tersedia di trufba.com dan Amazon. Pelatihan dan persiapan untuk kompetisi Trufba sedunia akan segera dimulai, dan kami membutuhkan bantuan Anda untuk membawa Trufba ke komunitas Anda. Terima kasih untuk menyaksikan video ini, dan ingat, dalam Trufba, semua pemain diberikan peranan yang sama, waktu bermain yang sama, dan kesempatan membawa bola yang sama.